Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Rizka Setiawati NIM B100-190-339. 2. Wike Triwulandari NIM B100-190-357. 3. Dinda Pratiwi NIM B100-190-365 dari kelas manajemen G. Di sini kami akan mempresentasikan tuntutan Islam dalam berbisnis, yaitu mengenai praktek-praktek bisnis yang dilarang dan juga bisnis yang disarankan oleh Rasulullah. Kemudian kami akan menjelaskan praktek-praktek bisnis yang dilarang. Praktek-praktek bisnis yang dilarang. Yang pertama ada gharar atau samar atau jahalah. Transaksi yang mengandung unsur gharar, samar, jahalah harus dihindari sehingga dalam praktek bisnis yang dijalankan tidak ada pihak yang merasa tertipu dan dirugikan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang pentingnya persoalan ini dalam hadis berikut. An Anasi ibni Maliki radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah SAW ani muhaqalati wal mukhadarati wal mulamasati wal munabadati wal muzabanati rawahu Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli al-muhaqalah, al-muqadarah, al-mulamasah, al-munabazah, dan jual beli al-muzabanah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Praktek bisnis yang dilarang selanjutnya adalah monopoli. Qala Rasulullah an Tawusi ani ibni Abbas qala la talaku rukaba wala yabik sallallahu alaihi wasallam wala yabik ma quluhu qultu ibni Abbas libadi hadiru mutafiki alaihi la yakunu lahu simsara qala libadi hadiri wal fadara Bukhari. Dari Tawus dari Ibnu Abbas ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang-orang kota menjual buat orang desa. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, apa arti sabdanya? Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan jangan orang-orang kota menjualkan buat orang desa. Ia menjawab, artinya, janganlah ia menjadi perantara baginya. Muttafaq alaih, tetapi lafaz tersebut dari Bukhari. Hadis tersebut melarang praktek tengkulak atau makelar mencegat atau memborong barang lalu dijual kembali dengan harga sangat mahal. Praktek bisnis yang dilarang selanjutnya adalah sumpah palsu. Islam melarang seseorang menggunakan sumpah palsu atau dusta untuk melariskan jual belinya. Rasulullah SAW mengancam dengan azab yang paling pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperdulikannya nanti di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Praktek bisnis yang dilarang selanjutnya adalah berpura-pura menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad, janganlah kalian melakukan bisnis najisa. Seorang pembeli tertentu berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli tetapi agar menarik orang lain untuk membeli. Praktek bisnis yang dilarang selanjutnya adalah menjelekkan bisnis orang lain agar orang lain membeli kepadanya. Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Praktek bisnis yang dilarang selanjutnya adalah ihtikar atau menimbun untuk menaikkan harga. Islam melarang seseorang melakukan ihtikar dengan sengaja, yaitu menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu agar menaikkan harga dan memperoleh keuntungan besar dengan cara memanfaatkan kelangkaan barang dan kebutuhan konsumen. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Man ihtakara hukrota yuridu an yugliya biha alal
muslimina fahuwa khati'u. Siapa menimbun barang dengan tujuan agar bisa lebih mahal jika dijual kepada umat Islam, maka dia telah berbuat salah. Hadis selanjutnya, man ihtikaro to'ama arba'ini lailatu faqad bara'u man Allah wa bari'ullah manahu. Barang siapa melakukan ihtikar atas bahan makanan selama 40 malam, maka terlepaslah ia benar-benar dari jaminan Allah dan Allah pun melepaskan jaminannya dari orang itu. Riwayat Ahmad, Al-Hakim, Ibnu Abi Saibah, dan Ali Bazar. Praktek bisnis yang dilarang selanjutnya adalah bisnis yang membahayakan atau mudarat, merugikan dan merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi chaos atau kekacauan politik. Tidak boleh menjual barang halal seperti anggur kepada produsen minuman keras karena diduga mengolahnya menjadi miras. Poin selanjutnya adalah bisnis yang dicontohkan Rasulullah. Bisnis yang dicontohkan Rasulullah yang pertama adalah jujur. Berlaku jujur dalam jual beli merupakan salah satu sebab datangnya keberkahan. Hal ini berdasarkan hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka jika keduanya yaitu penjual atau pembeli berlaku jujur dan menjelaskan akan diberkahi pada jual beli keduanya. Selanjutnya, praktek bisnis yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah ada dimensi sosial dalam bisnis. Wa fi amwalihim haqqu lisaili wal mahrum, dan pada harta benda mereka ada hak untuk miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dari surat Az-Zariyat ayat 19. Selanjutnya adalah ramah tamah. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk toleransi dalam interaksi sosial dengan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur, dan menganjurkan untuk tidak mempersulit orang lain atau pelanggan dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah takaran yang benar. Dalam Al-Quran, perintah menyempurnakan takaran ini disebut berulang-ulang. Ini menunjukkan kewajiban untuk tidak merugikan orang lain atau pelanggan. Auful kaila wala takunu minal muhsirin, yang artinya, sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Ayat ini terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 181. Selanjutnya adalah bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Terdapat dalam surat Al-Munafikun ayat 9. Kemudian selanjutnya adalah membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Berikanlah upah kepada karyawan sebelum kering keringatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sukarela. Terdapat firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradi minkum wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahiman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang selanjutnya adalah segera melunasi kredit yang menjadi kewajiban. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling segera membayar hutangnya. Hadis riwayat Hakim. Sebaliknya, jika orang yang mampu membayar hutang akan tetapi tidak segera melunasinya, maka sama ia telah berbuat zalim.
Yang selanjutnya yaitu memberi tenggang waktu apabila penghutang atau kreditor belum mampu membayar. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Baqarah ayat 280. Yang selanjutnya adalah bisnis bersih dari unsur riba. Terdapat dalam firman Allah, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal masi. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mai'idatu mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya, di sini kami menambahkan 3 pendapat ahli mengenai praktek-praktek bisnis yang dilarang. Yang pertama, pendapat Ahmad bin Hanbal 164 sampai 241 Hijriyah atau 780 sampai 855 Masehi. Salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang terkait dengan masalah ekonomi adalah kecamannya terhadap pembelian dari penjual yang menurunkan harga komoditi dalam rangka untuk menghalangi orang untuk membeli komoditi yang sama dari orientasi. Dengan demikian, penjual yang menurunkan harga komoditinya akhirnya bisa memonopoli komoditi tersebut karena telah menghilangkan persaingan dari penjual lain dan kemudian ia dapat mendikte harga sesukanya. Imam Ahmad ingin pemerintah turut campur tangan kasus tersebut untuk mencegah praktek monopoli dan hal-hal yang tidak diinginkan. Pendapat yang kedua dari Syekh Yusuf Qardawi, ia berpendapat bahwa menjual barang-barang yang diharamkan, Islam melarang jual beli barang yang dikategorikan haram. Apabila Allah menetapkan barang tersebut haram, maka untuk menjualnya pun diharamkan karena menyebabkan kemudaratan. Walaupun penjual tidak menggunakan barang haram tersebut, apa saja yang membawa kepada perbuatan haram, maka itu adalah haram. Selanjutnya, pendapat Syekh Muhammad Al-Utsaimin menjelaskan syarat jual beli dalam bisnis apapun termasuk daring harus memenuhi syarat khusus, yakni diketahui barangnya secara jelas, tidak boleh misalnya menjual anak kambing yang masih di perut induknya. Dan presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.